Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan judul dari materi kami, yaitu kepribadian dan perilaku konsumen. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Muhammad Rahman Dika Nurfiamurti dan juga teman saya Elvan. Selanjutnya kami akan membahas tentang pengertian kepribadian. Menurut Gordon Allport, personality atau kepribadian sebagai suatu organisasi dinamik dari sistem-sistem psikologis dalam individu yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungan. Personality atau kepribadian merupakan keseluruhan dari tata cara seseorang beraksi, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, ada juga pendapat dari Schiffman dan Canuck yang berpendapat bahwa kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Jadi secara praktis, konsep kepribadian dapat didefinisikan sebagai seperangkat pola perasaan, pemikiran, dan perilaku yang unik yang menjadi standar respon konsumen untuk berbagai situasi. Pola ini memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama, mencerminkan perbedaan individu. Oleh karena kepribadian merupakan kombinasi pemikiran, perasaan, dan perilaku, maka kepribadian seseorang tidak akan pernah sama satu dengan yang lainnya, walaupun itu adalah anak kembar. Sehingga setiap konsumen tidak akan memberikan respon yang sama untuk setiap stimuli pemasaran yang disediakan oleh konsumen. Yang kedua adalah konsisten. Pola tersebut memiliki keteraturan dan keseragaman perilaku. Intinya seseorang bertindak dengan cara yang sama untuk berbagai situasi yang berbeda. Yang kedua, psikologis dan fisiologis. Kepribadian adalah konsep psikologis, namun para peneliti berpendapat bahwa kepribadian juga dipengaruhi oleh proses biologis dan kebutuhan manusia itu sendiri. Yang keempat adalah akibat dari perilaku. Kepribadian tidak saja mempengaruhi sebagaimana cara konsumen bertindak dan merespon lingkungan, tetapi juga cara mana yang akan digunakannya. Yang kelima adalah kepribadian dapat berubah. Dalam beberapa situasi yang signifikan, kepribadian dapat berubah. Seseorang perempuan yang baru melahirkan anaknya akan mengalami perubahan kepribadian dari seorang gadis menjadi seorang ibu. Namun perubahan kepribadian ini akan berjalan secara bertahap. Yang keenam adalah kepribadian berinteraksi dengan situasi. Misalnya dalam suatu pembelian atau pemenuhan kebutuhan, orang yang dogmatik tidak akan seberani orang yang inovatif dalam membeli produk baru. Sampai sekarang masih ada juga orang yang fanatik pada suatu produk dari negara tertentu yang dipandang sebagai negara berteknologi tinggi dan memproduksi produk-produk yang berkualitas. Selanjutnya, secara umum kepribadian seseorang ditentukan oleh 3 hal yang saling mendukung satu sama lain dan merupakan satu kesatuan, yaitu yang pertama adalah generik atau keturunan, kedua lingkungan mulai budaya, lingkungan keluarga, sekolah, atau pergaulan. Yang ketiga adalah situasi tertentu yang dirasakan oleh konsumen. Selanjutnya saya akan membahas teori-teori kepribadian. Yang pertama, psikodinamik teori. Teori ini diciptakan oleh Sigmund Freud dan merupakan tonggak awal psikologi modern. Ada 3 sistem yang berinteraksi di dalam kepribadian manusia, yaitu ID, superego, dan ego. Di sini contohnya ada di gambar berwarna putih, yang berwarna orange adalah ID, yang berwarna hijau adalah superego, dan yang berwarna biru adalah ego. Nah, di ID tersebut seseorang ingin memiliki sesuatu atau dia mengatakan I want that right now. Sedangkan yang berwarna hijau itu dari superego atau dari norma-norma atau etika yang dia pahami dari lingkungan sekitarnya. Di situ superegonya mengatakan good
Good people don't think about those things, atau orang baik tidak akan memikirkan hal-hal itu. Nah, dari ID dan superego orang tersebut akan menimbulkan kesimpulan atau akan memunculkan egonya, yang di sini egonya mengatakan mari kita cari cara untuk bekerja sama. Jadi kepribadian seseorang itu dia berinteraksi itu melalui ID atau pemikiran primitif dan impulsifnya, dan juga dari superego atau dari norma dan etika sosial yang dia pahami. Di situ dia bergabung atau menjadi suatu yang namanya ego, yang merupakan pengendalian dirinya yang disadari oleh individunya tersebut. Nah, dia mau mengambil atau memilih sesuatu itu sudah tergantung dirinya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elvan. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya itu ialah teori-teori kepribadian. Teori dari Carl Jung teori berpendapat ada 4 fungsi dasar psikologi. Yang pertama itu sensasi atau sense. Adalah sesuatu yang menjembatani aliran masuknya informasi ke dalam benak konsumen, yaitu respon cepat dari panca indera penerima kita. Yang berikutnya intuisi atau intuiting adalah suatu kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak nampak dan selalu berupaya untuk melihat pola dan gambaran besarnya. Kemudian berpikir atau thinking merupakan tipe individu yang selalu menggunakan kemampuan intelektualnya untuk melakukan berbagai pertimbangan sebelum melakukan sesuatu, yaitu dia akan selalu berpikir keras, berpikir matang-matang dalam mengambil keputusan dengan baik. Yang berikutnya perasaan atau feeling. Individu yang cenderung menggunakan nilai-nilai pribadi dan perasaannya dalam proses pemecahan masalah di kelompok, yaitu sesuatu yang selalu berdasarkan perasaan. Contohnya itu ketika dia berperasaan baik, maka dia akan melakukan atau mengambil keputusan pada saat itu. Jika merasa perasaannya kurang baik atau moodnya lagi kurang atau gimana, dia akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Selanjutnya itu karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu keputusan membeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti untuk yang pertama berdasarkan tahapan umur atau tahap daur hidup, yaitu keputusan yang diambil dalam membeli barang atau jasa sesuai dengan tahapan-tahapannya, yaitu seperti kalau untuk kalangan muda pasti belinya yang sesuatu yang menurutnya fashionable atau bagaimana, yang seperti hal-hal yang lebih modern atau yang trending. Kalau untuk yang kaum remaja, kalau untuk orang tua ya mungkin keputusan membelinya seperti akan membeli yang hal-hal dengan sesuai dengan kebutuhannya pada masa itu. Yang berikutnya itu pekerjaan. Seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Pekerjaan kasar cenderung membeli lebih banyak pakaian untuk bekerja, sedangkan pekerjaan kantor membeli lebih banyak jas dan dasi. Itu adalah salah satu contohnya. Keputusan membeli sesuai dengan pekerjaan. Yang berikutnya itu keadaan ekonomi. Suatu ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk. Jadi untuk kondisi ekonomi ini ya, bagi yang kurang mampu atau masyarakat kalangan menengah mungkin cenderung membeli
barang-barang yang sesuai atau memang sangat diperlukan pada saat itu. Bagi yang kalangan di atas, mungkin keadaan ekonominya kan jauh lebih baik, maka dia akan membeli sesuatu hal yang mungkin atau dia merasa kebutuhan itu kebutuhan tidak pokok, namun dia mampu untuk membelinya dengan kondisi ekonomi yang cukup membaik. Yang berikutnya itu kepribadian. Setiap individu memiliki karakteristik tersendiri, karakteristik yang unik. Secara lebih jelas, kepribadian ialah pola perilaku yang konsisten dan bertahan lama. Oleh karena itu, variabel kepribadian bersifat lebih dalam daripada gaya hidup. Di sini untuk kepribadian sesuai dengan pola pikir yang ada pada pribadi masing-masing. Ada yang berpikir bahwasanya dia lebih baik mengambil keputusan untuk ini, untuk kebaikannya. Ada yang berpikir lebih baik mengambil keputusan yang gini, sesuai dengan mungkin sesuai dengan keinginannya pada saat itu. Dan kepribadian ini bersifat beda-beda ya, gak ada yang selalu sama. Oke, untuk selanjutnya kepribadian merek dan perilaku konsumen. Kepribadian merek yang pertama itu kepribadian produk dan jenis kelamin. Penelitian ini menunjukkan bahwa tempat atau wilayah, gender atau jenis kelamin bisa dikaitkan dengan produk tertentu. Yang kedua, kepribadian dan warna. Konsumen sering mengkaitkan antara produk dan jasa dengan warna tertentu sesuai dengan yang mereka inginkan. Kadang kepribadiannya, aku cenderung lebih suka warna merah, jadi lebih banyak menghabiskan produk-produk yang berkaitan dengan warna merah misalnya. Yang ketiga, etnosentrisme konsumen sebagai respon terhadap produk luar. Konsumen etnosentris lebih memilih menggunakan produk dalam negeri dan menolak menggunakan produk luar negeri. Ini kepribadian yang bisa dikatakan cinta tanah air. Lebih cenderung suka pada produk-produk buatan kita sendiri atau ciptaan kita sendiri dibandingkan merek-merek luar negeri misalnya gitu kan. Berikutnya yaitu kepribadian dan perilaku konsumen. Ada itu salah satunya ciri berkepribadian konsumen inovatif, menggambarkan tingkat penerimaan konsumen terhadap produk-produk atau jasa. Yang berikutnya dogmatisme, sebuah kepribadian ciri yang mengukur tingkat kekakuan seseorang dalam menerima segala sesuatu yang tidak dikenal atau menerima informasi yang bertentangan dengan kepercayaan yang dimiliki. Yang berikutnya karakter sosial. Karakter sosial merupakan karakteristik seseorang yang meliputi dua titik ekstrim, yaitu inner directness dan outer directness, yaitu kepribadian dan perilaku konsumen. Seluruh kepribadian dan perilaku konsumen akan mempengaruhi seleksi konsumen terhadap kepribadian merek yang sesuai dengan konsep diri mereka. Konsumen lebih menyenangi membeli sesuatu produk yang sesuai dengan kepribadiannya. Contoh, produk yang sering dikaitkan antara kepribadian konsumen adalah mobil. Ada konsumen yang membeli sebuah mobil untuk keperluan keluarga atau bekerja seperti biasa. Ada juga yang membeli mobil bertipe sport hanya untuk koleksi, bagi kalangan-kalangan yang cinta otomotif misalnya. Dan ada juga yang membeli mobil off-road hanya untuk bersenang-senang, untuk yang hobinya trek-trekan gitu kan, atau hobinya mencoba sensasi baru, yang hal-hal menantang, boleh membeli mobil off-road.
Semua bergantung pada karakter dan perilaku konsumen tersebut. Jadi setiap karakter, perilaku, kepribadian itu semua berbeda-beda. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terlebih terkurang mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami dari kelompok minta maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.